Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya. Oke, puji Tuhan, kita sama-sama mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, berlari namun jangan keluar dari track. Oh lucu ya, agak unik ya. Berlari, disuruh berlari, tetap terus berlari ya. Namun jangan keluar dari track. Jadi gini, orang yang udah keluar track, bisa nggak masih tetap berlari? Masih. Ya, jadi artinya gini, kalau berlari tetap ada di track yang ditetapkan buat kita gitu. Jangan ngacak. Ya. Kita sering dengar pesan Tuhan untuk hal tentang berlari, tentang berlomba, Bapak Ibu Saudara. Pesan yang sering kita dengar adalah ayo terus berlari. Ya. Pesan yang sering kita dengar adalah tetaplah berlari. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar pesan Tuhan, dapat pesan Tuhan, pesannya adalah berlari atau merasa sedang berlari, masih ingat ya? Nah kali ini berlari namun jangan keluar dari track. Apa yang dimaksud dengan pesan ini Bapak Ibu Saudara? Seperti sebuah kendaraan ya, yang sedang dipacu. Namun karena ada pengemudi yang melakukan sesuatu di luar rambu yang ditetapkan, maka kendaraan akhirnya keluar dari track yang seharusnya. Akibatnya kendaraan itu mengalami keadaan yang gak seharusnya ia alami. Dan kita tahu kan, keluar dari track, ya ini kalau bicara kendaraan, keluar dari jalanan yang seharusnya kita berada di atasnya. Begitu keluar, maka biasanya kan di samping kiri kanan kan jalan berbatu-batu, bergelombang atau mungkin jurang. Kalau katakanlah kalau jalan itu masih jalan yang bergelombang, berbatu, tanah dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Kendaraan itu masih bisa berjalan gak? Masih, tetapi udah gak enak jalannya. Ya, permukaannya udah gak enak. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita masih ingat bulan lalu, bulan November, tentang berita yang mengejutkan di mana terjadi kecelakaan beruntun, ya masih ingatnya di Cipularang, kilometer 92. Saya sempat baca beritanya di dalam berita digital Bapak Ibu Saudara di Kompas. Di sini berdasarkan, saya bacakan isinya, berdasarkan Polda Jabar dan Polres Purwakarta. Ya, pemicu kecelakaan adalah truk nomor sekian ya, dikemudikan oleh seorang sopir. Diduga truk ini dimodifikasi, jadi truk ini dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan spek aslinya. Jadi udah ngalami perubahan. Nah tiba di lokasi kejadian di Jalan Menikung dan Menukik. Tiba di lokasi kejadian di Jalan Menikung dan Menukik tajam. Ya, buat yang sering lewat situ tentu tahu di situ tiba-tiba jalan menurun dan tajam berbelok. Pengemudinya hilang kendali. Kondisi saat itu juga tengah hujan deras. Akibatnya truk yang melaju kencang itu menabrak kendaraan yang berjalan beriringan di depannya. Kurang lebih ada 16 total, ada 16 kendaraan umum dan pribadi di depan truknya. Ya, dampaknya fatal. Kendaraan-kendaraan itu dihantam sama truk itu dari belakang sehingga mobil bertabrakan dan menumpuk sehingga menutup jalan tol. Salah satu mobil bahkan keluar jalur yang berlawanan. Anak berusia 14 tahun tewas. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika seseorang tidak berjalan sesuai dengan ketetapan yang seharusnya dia lakukan. Ini akibatnya ketika seorang pengemudi truk memodifikasi di luar dari spek yang seharusnya sehingga ketika ada di dalam suatu keadaan hilang kendali. Mobil masih berjalan, jadi mobil nggak langsung berhenti. Seorang yang melakukan perlombaan lari tetap merasa sedang berlari. Tetapi lewat pesan ini kita diingatkan, jangan lari di luar trek yang seharusnya kita lakukan. Mari kita buka Amsal 4 ayat 26-27. Amsal 4 ayat 26-27 bilang begini. Kita baca sama-sama ya, sudah terpampang di depan. 1, 2, 3. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya. Jadi di dalam terjemahan versi bahasa Inggrisnya, di dalam versi God's Word, tapi saya terjemahkan begini. Berhati-hatilah menjalani jalan yang lurus, maka jalan-jalanmu akan aman. Ya. Meskipun jalanannya lurus, tapi tetap berhati-hati. Ya. Maka jalan-jalanmu akan aman.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi Tuhan memiliki jalan yang terbaik Bapak Ibu Saudara untuk semua kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Ya, kita sering dengar dalam kitabnya tertulis hari-hari akan yang dibentuk tentang kita. Jadi Tuhan udah rancang hal-hal yang luar biasa di dalam setiap masing-masing kita. Jalan yang Tuhan rancang otomatis itu jalan menuju tujuan Tuhan. Ya. Jalan yang berisi hari-hari yang luar biasa. Jalan yang dimana terdapat perlindungan Tuhan. Jalan di mana terdapat segala kebaikan Tuhan. Nah, tetapi di sepanjang jalan tersebut ada kekuatan lain yang mencoba untuk menjauhkan kita dari jalur tersebut. Ya. Tawaran untuk berkompromi, tawaran dari pihak lain untuk membawa kita keluar dari jalur itu. Tawaran untuk bergaul dengan orang yang salah, ya, dan lain-lain. Kejadian-kejadian yang sengajanya dibuat supaya membuat kita luka dan lain-lain. Itulah salah berbagai cara yang dilakukan oleh si pihak musuh untuk membuat kita keluar dari jalur yang seharusnya. Itu semua adalah gangguan-gangguan yang mencoba untuk menjauhkan kita dari rencana yang seharusnya, dari rencana Tuhan yang seharusnya. Satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa musuh gak bisa menghentikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Musuh gak bisa menghentikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi musuh dapat membuat kita teralihkan. Musuh dapat membuat si orang percaya terjerat. Musuh dapat membuat seorang percaya bertempur dalam pertempuran yang gak penting. Ya. Musuh dapat membuat si orang percaya jadi sibuk melakukan hal-hal yang tampak baik. Tapi gak penting buat tujuan Tuhan. Jadi dia gak bisa menggagalkan rencana Tuhan, tapi dia bisa mengalihkan orang percaya untuk keluar dari tujuan Tuhan. Amsal yang tadi barusan kita baca, di situ dikatakan di dalam terjemahan lain bilang begini, lihatlah lurus ke depan, tetaplah pada jalan yang benar, dan janganlah menyimpang dari jalan yang benar. Jadi Tuhan udah tetapkan jalan nih, Tuhan udah rancang kita. Nah Tuhan mau yuk tetap di situ gitu. Tuhan tahu akan ada banyak sekali kesempatan buat orang percaya untuk keluar dari jalur itu. Mau kita diberikan pilihan bebas kok. Ya, tapi Tuhan juga menyatakan ini loh jalanku gitu ya. Tuhan tahu sekali ada banyak kesempatan untuk keluar dari jalur. Nah, kalau kita ingin mencapai tujuan yang dikehendaki Tuhan, maka kita yang harus bisa mengenali. Ya. Apa aja nih harus kita kenali? Apa yang dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan Tuhan dalam hidup kita? Setiap orang kan memiliki memiliki ketertarikan masing-masing pada hal yang berbeda kan, masing-masing dari kita. Nah musuh kan tahu kan, orang ini akan teralih kalau dia melakukan hal ini. Nah jadi sepanjang jalan itu ada hal-hal yang membuat si musuh lakukan untuk membuat si orang percaya teralihkan fokusnya. Nah ini harus kita kenali nih. Di bagian mana nih kita mudah teralihkan? Ya, masing-masing kita kan punya, boleh dikatakan punya titik lemahnya gitu. Terus apalagi harus kita perhatikan? Kita harus mengenali mana yang penting yang harus kita lakukan. Ya, tapi jangan kita gini, apa yang penting buat kita kadang-kadang gak penting buat Tuhan. Jadi kenali apa yang penting menurut Tuhan maksudnya. Yang kita lakukan. Kadang-kadang kan si orang percaya merasa penting ini juga gitu ya. Tapi di mata Tuhan sangat tidak penting gitu. Ya. Terus Tuhan mau kita mengenali apa yang berharga. Ya kita harus bisa memiliki kemampuan untuk menilai ini berharga enggak gitu. Kalau di Mazmur 119 kalau pernah baca ya. Di situ dikatakan Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku. Di situ dikatakan dipadankan dengan nilai mata uang kan. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Artinya nilainya wow luar biasa. Tapi buat manusia mungkin dianggap buat sebagian orang firman Tuhan
enggak semahal itu gitu. Tapi buat Tuhan bilang ini mahal. Nah ini harus kita bisa kenali. Mahal menurut pandangan kita, mahal menurut pandangan manusia mungkin beda menurut pandangan Tuhan. Nah kita harus bisa nih memiliki nilai yang sama nih. Wah kalau ini mahal nih, sama nih Tuhan. Firman ini mahal gitu. Nah kita harus bisa mengenali itu. Terus apa lagi? Kita harus bisa mengenali apa yang membuat kita bisa bertumbuh. Dan kita juga harus bisa mengenali apa yang dapat menyeret kita keluar dari track dengan mudah. Tadi saya sempat bilang kan masing-masing dari kita punya kelemahan sendiri-sendiri yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah kalau kita tahu kelemahannya ada di sektor A misalnya, taruh pengamanan ekstra di situ. Apalagi kalau dulu pernah punya masa-masa jatuh di wilayah itu. Nah kalau dulu pernah jatuh di wilayah itu, taruh pengamanan ekstra di wilayah itu. Karena hal itu yang akan dilakukan si iblis, si musuh. Untuk mencoba menjerat kita di wilayah itu juga, di wilayah yang sama. Nah di sini kita diingatkan bahwa keluar dari track bukan artinya berhenti berlari. Ya kadang-kadang kan orang merasa enggak, aku masih tetap berlari iring Tuhan. Nah keluar dari track juga orang masih bisa berlari di luar track, tapi bukan track itu. Gitu. Nah inilah makanya pesan ini Tuhan kasih buat kita. Kadang-kadang kan ada orang merasa oke aja, tapi Tuhan ingatkan, ayo jangan keluar dari track. Ya saya nggak tahu ya, cuman saya nyampaikan aja, jangan keluar dari track. Ya. Seperti peristiwa truk yang di Cipularang tadi kan, dia nggak berhenti kok, dia tetap jalan mobilnya. Cuma jalannya kan udah doyong ke kiri, doyong ke kanan, kan tabrak sana, tabrak sini gitu. Jangan sampai kita merasa masih tetap iring Tuhan, tapi kita udah doyong jalannya. Ya, nabrak sana, nabrak sini misalnya ya. Nah ini menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhannya lagi nih, berlari dalam menjalani perlombaan kehidupan bagi orang percaya adalah merupakan satu keharusan dan kewajiban. Kalau kita ingat firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 1 kan, di situ dikatakan setiap kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi memang perlombaan itu diwajibkan. Jadi berlari dalam perlombaan itu penting dan itu yang Tuhan kehendaki karena itu diwajibkan buat setiap kita. Namun tidak berhati-hatinya orang percaya dalam mempersiapkan diri dan tidak berhati-hatinya orang percaya pada saat dia berlari dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Gagalnya orang percaya berhati-hati di tahap ini akan menimbulkan satu dampak yang serius. Namun seringkali yang bersangkutan tidak menyadarinya. Ya, kita bersyukur ya Tuhan kasih pesan. Karena gini, orang yang alaminya nggak menyadari. Oleh sebab itu betapa pentingnya ya berhati-hati di dalam mempersiapkan, berhati-hati waktu kita berlari. Kadang tanpa disadari berlari ternyata permukaannya udah berbatu, menabrak rambu pembatas, menabrak pengemudi ini kalau truk tadi menabrak pengemudi yang berada di kiri dan kanannya. Dan akibatnya semua pihak mengalami kerugian. Setiap kita Bapak Ibu Saudara dulu ya pada waktu belum di dalam Tuhan. Kita pernah ada di luar jalur, melakukan kesalahan, teralihkan dari tujuan Tuhan. Nah, tapi kabar baiknya kan luar biasa ya. Kasih anugerah Tuhan membawa kita kembali ke jalur yang benar. Bukan dengan kekuatan kita, tapi anugerah Tuhan. Tiba-tiba kita bisa dituntun. Ada aja yang nuntun. Ada yang membawa kita kayak kita melihat anak kita main sepeda-sepedaan. Kemudian wah melenceng nih. Si orang tua yang ngarahkan gitu. Tanpa keinginan si anak ada yang meluruskan jalannya. Itulah kasih anugerah yang luar biasa. Pada waktu dulu belum mengenal Tuhan. Nah namun hari ini kasih anugerahnya Tuhan tetap dilimpahkan atas kita. Cuman caranya berbeda. Ya. Kini cara Tuhan menuntunnya adalah dengan mengajarkan kepekaan kepada setiap anak-anaknya. Kan udah di dalam Tuhan. Godaan tetap masih ada. Kasih anugerah masih berlimpah. Tapi cara Tuhan menuntun udah gak kayak dulu.
Nggak seperti orang tua ngarahkan anaknya, yuk jangan ke kanan, jangan ke kanan. Tapi Tuhan kasih mengajarkan kita apa? Tajam. Cara Tuhan menuntun ada dengan mengajarkan kepekaan kepada setiap kita anak-anaknya. Nah, dari pihak Tuhan dia nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan. Namun dari pihak kitanya juga harus mau membangun dan mempertajam diri kita sendiri. Karena gini, Tuhan udah nganggap kita dewasa. Orang dia udah mau datang kok. Orang mempelainya udah mau datang gitu. Nah, tinggal si mempelai wanitanya nih. Ya, gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Kita diperlakukan sama Tuhan sebagai orang dewasa pula. Jadi kita nggak bisa berlaku seperti anak-anak kecil lagi ya. Berjalan seenaknya dulu aja, seenaknya dulu, nanti juga pasti ada yang ngarahkan. Dulu begitu. Sekarang kita harus bersikap dewasa. Kalau kita tahu itu nggak benar, nah ternyata alarmnya mesti datang dari kita. Ya memang Tuhan tolong kita dengan Roh Kudusnya. Sekarang kitalah yang harus melakukan bagian kita dan melakukan perbaikan arah. Kenali apa yang menjadi gangguan. Nah, kenali apa yang menjadi gangguan. Kita mudah terganggunya karena apa? Gangguannya apa? Kenali kalau ada keterikatan. Kalau kita tahu ada kelemahan apa. Atau ada celah apa yang membuat seorang bisa keluar dari track. Nah, itulah bagian yang harus kita bangun. Yang paling tahu kelemahan kita kan, ya jangan, bukan Tuhan Maha tahu memang, tetapi kan harusnya dari dalam diri kita. Ya. Aduh Tuhan, aku lemah di sini nih, maka harus kuatkan, aku harus menguatkan di sektor ini. Gitu. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan bagi kita ini agar menjadi pribadi yang tetap berlomba dalam trek yang seharusnya. Ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, jaga wilayah yang menjadi pusat kontrol kehidupan kita. Jaga wilayah itu. Jaga wilayah yang menjadi pusat kontrol kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23. Tadi kan Amsal 4 ayat 26-27. Nah kalau kita mundur sedikit, Amsal 4 ayat 23. Satu ayat firman Tuhan yang sangat gak asing buat kita. Di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Ada pusat kehidupan di situ. Ya. Yang harus kita jaga. Karena gini, terganggunya alat ini bahaya. Dengan kemajuan teknologi satelit Bapak Ibu Saudara, maka tibanya atau tidak tibanya kita di sebuah perjalanan kan sekarang hari-hari ini kan sangat tergantung sekali dengan berfungsinya si alat GPS ya. Di setiap handphone, smartphone. Hari ini orang banyak sangat tergantung sekali di dalam perjalanan tuh mengandalkan peta yang ada di smartphone. Yang terhubung dengan satelit. Nah jadi nyampe atau enggaknya ke tujuan yang kita tuju itu tergantung dari kebugaran si alat, si receiver yang ada di alat itu. Hari ini memang otak udah mulai agak jarang dipakai Bapak Ibu Saudara, yang bukan lagi kasar nih. Kalau zaman dulu kan saya ngapalin peta. Tapi sampai hari ini pun saya senang sekali. Meskipun ini peralatan canggih Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saya datang ke tempat yang baru saya senang membeli peta. Ini peta kertas. Di situ saya senang mempelajari peta di situ. Kita tuh ada di posisi mana? Ya di utaranya apa, di selatan, di barat, di timur, di selatan ini ada apa gitu. Nah kalau kita di layar gadget kita kan sangat kecil kan. Bisa sih ngelihat apa yang terjadi, tetapi kan kebanyakan lebih untuk digunakan untuk petunjuk arah. Oke, kembali lagi kepada alat tadi. Jadi tergantung kebugaran daripada si receiver daripada alat itu. Kadang-kadang kan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah kan ngalami, ingin buru-buru kendaraan lagi jalan, ingin buru-buru minta petunjuk arah, ini nunggu keluar gambar peta tapi lelet. Sampai akhirnya kita udahlah ke kanan aja, nggak tahu ke kiri gitu. Ini kan sangat tergantung sekali dengan si alat, si daya tangkap alat tersebut. Ya memang ada yang bekerjanya begitu lama. Ya, akibatnya kendaraan yang dikemudikan salah jalur. Ya, karena apa? Karena si receiver itu. Ternyata dalam diri manusia setiap kita ya juga memiliki alat receiver untuk menangkap sinyal.
atau satelit dari sorga. Namanya hati. Hati itu adalah inner man kita, ya, manusia rohaninya kita. Terganggunya sektor hati ini akan membuat seorang percaya kesulitan untuk menangkap sinyal dari sorga. Padahal sorga kasih sinyal terus. Satelit di udara itu di atas, di luar bumi itu ngirimkan sinyal terus kan. Tapi tergantung di si alat, si gadget kita. Nah hal yang sama, sorga kirim sinyal terus. Sorga kirim pesan terus. Sorga kasih arahan terus. Nah tergantung kan si receiver yang ada di dalam setiap kita. Yaitu hati ini. Terganggunya sektor ini akan membuat seorang percaya kesulitan menangkap sinyal. Ya, sulit menangkap tuntunan Tuhan. Pesan Tuhan, firman Tuhan. Ya, sama prinsipnya dengan smartphone tadi ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya terusin ya di sini ayat 23. Amsal juga menulis terganggunya sektor hati. Oke, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini berakibat apa? Ayat 24. Berakibat salah bicara. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kemudian ayat 25, salah lihat. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26, langkah kaki. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi ternyata dari alat receiver yang bernama hati ini, kalau ini bagus maka mata mandangnya bagus, mulut keluarnya luar biasa, langkah kaki pun terarah. Makanya saya dulu sering menyampaikan bahwa waktu dua orang murid Yesus, yang satu bernama Kleopas itu kan, karena dia merasa kecewa, ya Yesus kok ditangkap, kok malah mati. Padahal mereka menyangka bahwa ini loh yang namanya Mesias ini loh yang namanya Raja ini. Seharusnya dia tampil menjadi pembebas Israel dari penjajahan Romawi. Ya kok mati, ya kok ketangkep, ya kok berakhir kayak begitu sih. Ya udahlah, dengan kecewa pulang. Dia ngajak temennya, yuk kita pulang aja dah ke Emmaus, ke kampung halaman. Ya, saya pernah menyampaikan Emmaus itu artinya putus asa. Emmaus artinya kecewa. Udah pulang aja lah. Tapi di tengah perjalanan kan Yesus mencoba menemui mereka dan mengingatkan mereka. Apa yang Yesus ingatkan? Nubuat para nabi yang telah sampai ke bawah, yang namanya Mesias itu mati tapi akan bangkit. Dan Yesus tegurkan betapa lambannya, orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga engkau enggak ingat apa yang telah dikatakan para nabi. Kemudian dia udah mencapai Emmaus, mereka membawa Yesus, mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Di situ Yesus ingatkan, sepanjang jalan ingatkan firman, nubuatan, kemudian mereka makan roti, ya banyak hal yang, nah di situ apa yang Yesus lakukan? Yesus lagi memperbaiki si alat receiver yang udah rusak. Yang mestinya Tuhan, Yesus kan pernah bilang kan, tunggu di Yerusalem. Tapi mereka pulang ke Emmaus. Ya, jadi dari sini kita melihat hati yang kecewa, hati yang marah mungkin sama Yesus, loh kok mati? Hati yang putus asa, nah receivernya jadi mandek nih. Sehingga apa? Dari mulutnya keluar kata-kata kecewa. Dari kakinya melangkah, udah pulang ke Emmaus. Jadi ternyata rusaknya sektor hati ini merusakkan arah perjalanan dua orang murid Yesus ini. Tapi di tengah jalan Yesus ingatkan lagi, Yesus bangun lagi, Yesus perbaiki kembali. Sehingga sampai di titik di mana hati mereka mulai berkobar-kobar lagi. Ya, kita baca di Lukas 24 ayat 32. Jadi waktu Yesus ingatkan lagi, ada persekutuan. Nah di sini ayat 32 bilang begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Wow, memang Yesus lagi benerin itu alat receiver itu kan. Kemudian lihat langkahnya ayat 33, lalu bangunlah mereka. Mereka kan arahnya Emmaus kan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali kemana? Balik lagi ke tujuan semula yang seharusnya yang Yesus sudah pesankan.
dan terus kembali ke Yerusalem. Wah, udah kompasnya udah bugar nih, ya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yang lain udah benar lagi kumpul di sana. Ini nyimpang sendiri keluar dari trek menuju Emmaus. Kenapa? Alat receivernya terganggu di situ. Tapi Yesus tidak menghendaki satu orang murid pun yang keluar dari trek. Maka Yesus ingatkan lagi, perbaiki sepanjang perjalanan. Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu di dalam hari-hari yang kita jalani nih, di tengah perlombaan yang kita jalan, yang kita sedang lakukan. Maka pentingnya kita jaga nih kebugaran daripada si alat receiver ini dengan membangun keterhubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, ya, persekutuannya dengan Tuhan. Nah, ini akan kembali membuat si alat receiver yang namanya hati ini kembali menunjukkan arah dengan tepat. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. Kita punya tanggung jawab untuk hidup dengan fokus yang baik. Memanfaatkan sebaik-baiknya waktu, hidup bijaksana. Ya. Secara berkala juga kita perlu mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita. Atau kita membiarkan si hati ini menyimpan dendam, kekecewaan, kemarahan, bergaul dengan orang yang salah. Sebenarnya bergaul dengan orang ya sembarangan. Ada orang yang kita bergaul dia buang sampah terus, ngomongin orang terus, ngejelekin orang sehingga apa? Dia buang sampah, sampahnya kita tampung. Sehingga hasil berjalan dengan orang tersebut. Maka keluarlah kita dengan memiliki pandangan yang sama dengan orang. Iya, memang nyebelin orang itu mah, gitu ya. Kenapa? Dia buang sampah, kita tampung sampahnya. Nah, yang rusak apa? Alat receiver ini rusak lagi, keganggu lagi. Itu yang pertama. Yang pertama, jaga wilayah menjadi pusat kontrol kehidupan kita. Yang kedua, jaga setiap langkah kaki kita dengan penuh kehati-hatian. Yang kedua, jaga setiap langkah kaki kita dengan penuh kehati-hatian sesuai tuntunan Tuhan. Nah, kita bersyukurkan Tuhan kasih tuntunan buat kita, ya, hari lepas harinya. Ayatnya sama di Amsal 4 ayat 26-27 kan, yang di awal kita baca, tapi biarkan saya baca lagi. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jalannya udah terbentang rata, tapi tetap kita harus hati-hati juga. Janganlah menyimpang. Nah, jalannya sih nggak salah. Nah, kita yang udah ada di jalan rata itu, di sini katanya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pernah saya lihat berita Bapak Ibu Saudara di suatu tempat wisata lah. Di mana ada turis dari luar negeri. Dia terhempas ombak pada waktu dia motret di Batu Karang. Dia turun. Jadi kan laut kan ada surutnya nih kan. Nah, dia turun tuh turis-turis. Tapi kan ombak kan bisa datang lagi. Nah, waktu datang di Batu Karang itu kan kalau dihempas kan, waduh itu kan tajam itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangankan menyelamatkan diri dari hempasan ombak, susah kan, biar jago berenang diterpa ombak seperti itu kan, wah gelagapan. Ditambah batu karang yang keras itu. Dan terjadilah korban di situ kan. Dan terjadinya tepat di samping papan peringatan. Jangan turun ke batu karang. Saudara bayangkan, ngalami kecelakaan justru tepat di mana papan peringatan terpampang dengan jelas. Ada lagi kan turis kisah lain nih. Kadang-kadang kan kalau mau ngambil foto kan kalau belakangnya pemandangan atau jurang tebing gitu kan, wah kayaknya bagus kan jadinya kan. Ayo mundur, pernah kan dengar ya? Mundur beneran, jatuh ke jurang. Tepat di samping papan peringatan, hati-hati, ada jurang, ada tebing. Justru di tengah peringatan ada, disitulah kecelakaan itu terjadi. Dan akhirnya menyisakan kisah-kisah sedih kan. Sepasang turis dari China saya pernah baca. Mereka pengantin baru dan akhirnya berakhir dengan pulang dengan membawa mayat pasangannya. Bapak Ibu Saudara, pertunjukan kemarin drama anak-anak bawa tabut nyebrang Sungai Yordan. Ya, di situ kan kita bisa melihat bahwa untuk sampai di Sungai Yordan dan Sungai Yordan itu berhenti mengalir airnya. Itu ternyata kan
Yang dibutuhkan apa kalau kita baca di Yosua 3 kan? Waktu Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Sesuatu yang luar biasa bukan? Imam-imam harus berjalan terlebih dahulu di bagian depan. Dan kemudian setelah imam ambil jarak 2000 hasta, baru kemudian orang selanjutnya berjalan di belakangnya. Dan ketika imam-imam yang membawa tabut itu sampai di sungai Yordan, dia harus mencelupkan, memasukkan kakinya ke dalam air kan. Padahal sungainya kan lagi deras seperti itu. Nah itu kan petunjuk Tuhan, arahan Tuhan. Yosua tuh sebelum nyebrang kan, ini Yosua 3 kan, Yosua 1 kan. Padahal kan udah ada peringatan kan, Yosua 1 ayat 7 bilang apa? Makanya setiap detail yang Tuhan peringatkan, yang Tuhan berikan kepada Yosua, Yosua ikuti. Karena di Yosua 1 bilang gini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah itu yang dilakukan Yosua kan. Kalau Tuhan udah nyuruh imam dulu berjalan di depan, ada jarak 2000 hasta, celupkan kaki, ya udah lakukan aja. Nah sering yang menjadi masalah ada gini kan, waktu kita dengarkan perintah-perintah kayak begitu kan, apa sih gitu. 1900 juga kan sama gitu. Kadang-kadang kan kita menganggap udahlah beda dikit, datang pesan Tuhan, nggak cocok. Entar nunggu pesan selanjutnya aja yang lainnya mungkin lebih cocok. Kadang-kadang kan ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kita nganggap remeh. Nah pesan apa nih nggak ada hubungannya. Orang lagi cari jawaban yang lain kok datangnya ini gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu kan dianggap remeh. Tapi Tuhan mau bertindak hati-hati. Setiap tuntunan demi tuntunan yang Tuhan berikan. Dan waktu Joshua menyuruh bangsa Israel lakukan itu kan yang terjadi adalah apa? Kedahsyatan. Saya rindu setiap kita pun sama ya. Kita rindu langkah demi langkah kita nih menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Menghasilkan kedahsyatan Tuhan. Ya mungkin gak terlihat mata. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi ya. Itu kerinduan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa kita mengemban satu rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pernah ingat kisah Simson kan. Dia dilahirkan sebagai seorang nasir Allah. Malaikat Tuhan sendiri bilang sama orang tuanya, ini orang dipersiapkan secara luar biasa. Memang Simson dilahirkan untuk bikin kekacauan di tengah orang Filistin. Gitu. Tapi bukan untuk juga melanggar firman Tuhan. Setiap kita mengemban tugas penting. Tetapi tugas itu akhirnya menjadi gak penting kalau kita gak anggap itu penting. Kalau kita gak menganggap diri kita mengemban tugas itu. Musuh gak akan berlama-lama dengan orang yang gak menyadari bahwa dia mengemban tugas penting. Karena mereka melihat, oh ya udah dia juga gak sadar, biarin aja yang ini. Yang dia incar adalah orang yang sadar bahwa ada tugas penting. Yang dipercayakan semasa menjalani kehidupan di bumi ini. Nah ini orang, iblis gak tinggal diam. Dia akan coba goyahkan, dia coba alihkan fokus pandangannya, dia coba jerat, dia coba dibawa keluar dari track yang seharusnya. Tujuannya adalah membuat kita teralihkan, tujuannya adalah membuat kita keluar, tujuannya adalah membuat kita enggak fokus lagi dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh sebab itu bagian kita adalah berjalan hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sadar bahwa kita adalah seorang yang membawa tujuan Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada perkara-perkara luar biasa di hari-hari ke depan. Dan Tuhan mau kita sadari. Ya, yang bilang amin cuma satu, katakan amin semua. Luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa di hari-hari ke depan nih. Jangan kita menjadi teralihkan fokusnya. Ya, karena musuh pengen sekali kan membuat fokus orang percaya teralih. Musuh akan senang membuat si orang percaya jadi sibuk untuk hal-hal yang gak penting. Ya, supaya keluar dari tujuan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita tahu Tuhan mau bawa kita kepada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Tuhan mau bawa keluarga kita kepada sesuatu yang dahsyat lagi. Maka kita bertindak hati-hati. Yang ngerti katakan amin.
Ya kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.